Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya masih akan membawakan sebuah cerita tentang peringatan. Episode kali ini merupakan episode terakhir dari part cerita peringatan. Malam telah berlalu, sementara Johan masih berada di kantornya. Hari ini Johan tidak pulang. Di meja kerjanya berserakan berkas-berkas yang berhubungan dengan kasus kematian keluarga Pak Pandu. Johan sangat ingin tahu siapa dalang di balik ini semua. Matanya melirik ke arah jam dinding yang ada di ruangannya, yang menunjukkan pukul 9:30 pagi. Dia heran, kenapa sampai jam segini Krishna belum juga datang. Diraihnya telepon genggam yang berada tepat di laci kerjanya, berharap ada pesan atau panggilan masuk dari Krishna. Tak lama setelah itu, karena Johan tak kunjung mendapatkan kabar dari atasannya itu, Johan mencoba menghubungi Krishna. Akan tetapi nomor Krishna tidak aktif. Johan makin khawatir. Tiba-tiba saja ia teringat akan obat yang dicari Krishna tadi malam. Johan takut sesuatu yang tidak diharapkannya terjadi. Secepat mungkin Johan menuju parkiran dan memacu mobilnya ke rumah Krishna. Sepanjang perjalanan, Johan dapat merasakan detak jantungnya sendiri. Diinjaknya pedal gas mobil itu dalam-dalam dengan harapan ia cepat sampai di kediaman Krishna. Sesampainya di rumah Krishna, Johan langsung bergegas menuju pintu masuk. Berkali-kali Johan mengetuk pintu rumah itu, tapi tidak ada jawaban dari dalam rumah. Berbekal rasa penasaran yang makin tinggi, Johan menebrak pintu rumah itu. "Oh tidak!" teriak Johan. Benar apa yang difikirkan oleh Johan. Ia melihat Krishna tergeletak kaku pada ruang tengah rumahnya. Tanpa pikir panjang, Johan langsung mengangkat Krishna ke dalam mobilnya dan bergegas membawa Krishna ke rumah sakit terdekat. Selang beberapa waktu, Johan telah sampai di rumah sakit tujuannya. Hanya saja kali ini, Johan benar-benar terlambat. Johan tidak tahu bahwa sebenarnya Krishna sang atasannya telah meninggal dunia. "Mohon maaf, dengan Bapak siapa?" tanya dokter. "Saya Johan. Bagaimana dengan keadaan teman saya, dokter?" ucap Johan. "Mohon maaf Pak, sepertinya Bapak terlambat. Prediksi saya teman Bapak sudah meninggal lebih dari 6 jam yang lalu," jawab dokter itu dengan suara berat. "Apa? Bapak tidak bercanda kan?" ujar Johan bingung. "Mohon bersabar ya Pak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, hanya saja Tuhan berkehendak lain," kata dokter tersebut. Johan lalu menghubungi beberapa orang dari timnya untuk memberitahu bahwa Krishna telah meninggal dunia. Apa yang ditakutkan Johan tadi pagi benar-benar terjadi. Hanya saja Johan tidak memberitahukannya pada dokter penyebab kematian Krishna ini. Untuk saat ini, di dalam pikirannya hanya terfokus pada kasus kematian keluarga Pak Pandu saja. Besok harinya setelah pemakaman Krishna, Johan memilih untuk tidak kembali ke kantor. Beberapa berkas tentang kematian keluarga Pak Pandu dibawanya pulang ke rumah untuk memeriksanya lebih rinci lagi. Karena setelah kematian Krishna, Johanlah yang menjadi penanggung jawab atas kasus ini. Ada banyak petunjuk di dalam berkas tersebut. Beberapa saling berhubungan satu sama lain, sehingga mudah bagi Johan menentukan siapa sebenarnya pelaku ini. Malam makin larut, entah mengapa mata Johan belum mau terpejam. Ia masih teringat kejadian yang membuat Krishna meninggal dunia. Di sisi lain, ia merasa bersalah karena tidak bisa membantu Krishna di saat sulitnya. Andai saja waktu itu aku lebih cepat membawanya ke rumah sakit, pasti kondisinya tidak akan seperti ini. Tapi apa mau dikata, nasi telah menjadi bubur, ucap Johan sembari merenung. Malam sudah menunjukkan pukul 1. Johan memutuskan untuk beristirahat karena matanya terlalu lelah untuk memeriksa kembali berkas-berkas kematian keluarga Pak Pandu. Ia terlelap, tapi sesaat kemudian tubuhnya tersentak kaget. Johan sangat terkejut. Entah mengapa wajah Ratna baru saja masuk ke dalam mimpinya
dan memberikannya senyum aneh. Di dalam mimpinya, Ratna seolah mempunyai maksud lain kepada Johan. Sudahlah, ini hanya mimpi, lagian ini tidak nyata. Untuk apa kupikirkan? Ucap Johan dalam hati. Setelah Johan meminum air 1 gelas yang ia sediakan di sebelah tempat tidurnya, ia lalu melanjutkan tidurnya. Pagi telah datang, sementara Johan telah bersiap-siap untuk pergi ke kantornya. Sebelum berangkat, tak lupa ia meraih berkas-berkas Pak Pandu untuk diperiksa dan diulas kembali bersama timnya di kantor. Di dalam perjalanan menuju kantor, entah kenapa, Johan merasa sangat was-was atas keselamatan dirinya. Entah mengapa otaknya terus-menerus memutar ingatan tentang mimpi semalam. Mimpi yang menghadirkan sosok Ratna dalam versi yang mengerikan dengan senyum yang menyeringai. Seperti ada yang aneh dengan anak itu. Tapi apa ya? Tanya Johan dalam hati. Lamunan Johan terhenti tatkala ada motor yang berhenti mendadak di depan mobilnya. Cepat saja Johan menginjak pedal remnya kuat-kuat. Hampir saja, untung aku masih siaga, ujar Johan. Johan lalu melintasi motor itu dan meninggalkannya jauh tepat di belakangnya. Johan memacu mobilnya hingga kencang sekali. Ia berharap cepat sampai di kantornya dan tidak ada lagi hal-hal aneh yang akan menghalanginya. Selang beberapa waktu, mobil Johan telah terparkir di depan kantornya. Beberapa kali ia menyapa rekan kantornya yang berpapasan dengannya. Setelah ia sampai di ruangan, ia langsung duduk di meja peninggalan Krishna. Karena kini jabatan Krishna pun telah dialihkan pada Johan. Hanya saja Johan belum dilantik untuk naik pangkat persis dengan yang Krishna alami sebelumnya. Sembari Johan memeriksa beberapa berkas-berkas kematian keluarga Pak Pandu, ia memutuskan untuk mengirim pesan kepada Ratna untuk kembali lagi ke kantornya besok hari untuk memberikan keterangan lebih lanjut atas kejadian ini. Johan sangat yakin kalau sebenarnya Ratna lah yang bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Hanya saja Johan masih ingin sekali lagi memeriksa Ratna. Karena sejak kasus ini dipegang oleh Krishna, dari awal Ratna terus saja mengalihkan segala pertanyaan-pertanyaan yang dilimpahkan kepadanya. Itu yang menguatkan Johan untuk menetapkan Ratna sebagai tersangka. Keesokan harinya, sekitar pukul 10 pagi, Johan telah berada di kantornya. Hari ini Johan datang sangat pagi. Pukul 7 dia sudah berangkat dari rumahnya. Johan telah menunggu hari ini tiba, hari yang sangat ditunggu-tunggunya, hari pengakuan Ratna. Lihat saja, kali ini kau pasti tidak akan bisa mengelak, Ratna, yakinnya dalam hati. Aku pastikan kali ini kau harus bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Berkali-kali Johan mengucapkan itu dalam hatinya, seolah ia yakin akan benar-benar memecahkan kasus ini. Tak berapa lama, Ratna pun datang. Ratna langsung duduk berhadapan dengan Johan. Kali ini Johan gugup. Kalimat-kalimat yang telah diaturnya dari tadi mendadak hilang. Ia sangat takut melihat Ratna, seakan ada kekuatan gaib yang menyelimuti aura Ratna. Sesaat, lidah Johan menjadi keluh. Rasanya Johan tak ingin mengucapkan apa-apa. Pak Johan, kenapa menatap saya seperti itu? Tanya Ratna memecah kesunyian ruangan itu. Tidak apa-apa, jawab Johan sedikit terbata-bata. Karena sejatinya ia belum siap menjawab pertanyaan Ratna. Setelah itu, percakapan demi percakapan pun berlanjut. Hampir 4 jam lebih Johan dan Ratna saling tanya jawab. Akhirnya Johan memutuskan mengakhiri pertemuan kali ini dan memerintahkan Ratna untuk tidak kembali ke kota dulu. Karena Johan berniat untuk menyiapkan penangkapan Ratna esok hari. Menurut Johan, ia sudah mempunyai cukup bukti untuk mengakhiri perbuatan jahat Ratna. Keesokan harinya, Johan telah memerintahkan beberapa orang dari timnya untuk menjemput Ratna di rumah orang tuanya. Karena Johan merasa seluruh barang bukti telah cukup untuk menjadikan Ratna sebagai seorang tersangka tunggal pada kasus ini.
Tidak butuh waktu lama, sekitar pukul 12 siang, Ratna telah berada di dalam sel isolasi dan Johan hanya menatapnya dari jauh. Dia tidak mau kehadirannya membuat Ratna kesal. Menurut informasi yang diketahui Johan, Ratna hanya seminggu berada di sana, karena selanjutnya Ratna akan dipindahkan ke lembaga permasyarakatan, karena di sana juga Ratna akan menjalani persidangannya. Seminggu berlalu, badan Ratna semakin hari semakin lemah seolah tidak bertenaga. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Sedangkan Johan, dia masih memantau perkembangan kasus ini dari tempat lain. Hari ini Ratna akan dipindahkan ke lembaga permasyarakatan. Johan yang telah lama tahu akan informasi itu hanya mengingatkan kepada beberapa penjaga yang menjemput Ratna agar jangan terlalu banyak kontak fisik dengan Ratna karena takut berakibat fatal. Beberapa kali Johan menghubungi pihak pengadilan untuk memastikan bahwa barang bukti telah cukup untuk memberikan hukuman yang setimpal buat Ratna. Beberapa bulan kemudian, Johan mendapatkan informasi bahwa pengadilan telah memutuskan hukuman mati buat Ratna karena terlibat pembunuhan berencana dengan pelaku tunggal. Hal itu sangat membuat hati Johan senang. Dia merasa menang atas apa yang telah diusahakannya selama ini. Tapi tidak bagi Ratna. Beberapa orang menganggap kematian Krishna pun dikaitkan dengan Ratna. Hanya saja pihak keluarga Krishna yang tidak mau menuntut Ratna atas kematiannya. Mereka hanya menganggap kematian Krishna hanya sebagai kelalaian, bukan karena pembunuhan. Dalam persidangannya, beberapa fakta tentang Ratna terkuak, sehingga sangat wajar kalau Ratna yang ditunjuk sebagai tersangka karena Ratna telah terbukti melakukan pembunuhan terhadap keluarganya. Pertama, di lingkungannya tidak banyak yang kenal dengan Ratna. Yang warga tahu hanya ayah, ibu, dan adik Ratna saja. Karena pada dasarnya Ratna ini introvert. Kedua, dari kecil hingga besar, Ratna tidak diperlakukan layak oleh orang tuanya sebagai anak kandung. Acap kali perlakuan ayahnya terlalu kasar terhadap dirinya. Ketika Ratna kuliah, sebenarnya ia bukanlah merantau, melainkan ia diusir dari rumah oleh ayah dan ibunya. Oleh karena itu, di luar kota, Ratna harus membiayai dirinya sendiri dengan bekerja sambil kuliah. Hal ini diceritakan kembali oleh beberapa tetangga Pak Pandu yang juga ayahnya Ratna. Ketiga, kematian Pak Pandu bukanlah kecelakaan, tetapi kesengajaan yang dibuat oleh Ratna. Ratna tahu ayahnya mengidap penyakit jantung. Pada malam kejadian, memang benar adanya bahwa Ratna lah yang menelepon ayahnya. Ratna memberitahukan kepada ayahnya bahwa dia telah hamil di luar nikah dan tentu saja itu membuat Pak Pandu panik. Tak lama setelah mendengar kabar itu, Pak Pandu lemas dan kaki kanannya terperosok ke dalam sebuah lubang, sehingga mengakibatkan Pak Pandu terjatuh ke laut. Keempat, agar tidak dilacak keberadaannya, Ratna mengganti nomor telepon genggamnya. Kelima, kematian Ibu Murni itu ternyata telah direncanakan oleh Ratna. Hari itu ketika Pak Pandu dimakamkan, Ratna kembali ke rumah. Dia menginap sekitar 1 minggu di rumah orang tuanya. Esoknya ketika Ratna berencana pulang ke kontrakannya yang berada di kota, malam harinya Ratna telah menaruh bubuk racun di dalam gelas minuman ibunya. Gelas tersebut berada tepat di samping tempat tidur ibunya. Itu bukan bubuk racun biasa. Racun itu diolah sendiri oleh Ratna karena Ratna mendalami ilmu obat-obatan di kuliahnya. Efek racun itu sendiri pun luar biasa. Bila telah terminum, baru 12 jam kemudian akan terasa efeknya bagi tubuh. Itulah yang menjadi penyebab kematian Ibu Murni. Keenam, fakta kematian Randy, adiknya Ratna. Randy bukan bunuh diri atas kemauannya sendiri, tetapi dibunuh oleh Ratna. Bagaimana bisa? Hari itu Ratna harus kembali lagi ke kampungnya untuk terakhir kalinya melihat jenazah ibu yang telah pergi mendahuluinya. Sore harinya setelah semua orang pulang ke rumah masing-masing,
Randy tak sengaja bercanda dengan Ratna. Kak, kamu kan yang menaruh racun di dalam gelas ibu, aku tahu loh. Goda Randy sang adik sambil senyum-senyum. Sontak saja Ratna kaget. Apa kamu bilang? Jangan bercanda kamu, Ren. Balas Ratna dengan wajah yang marah. Malam harinya, ketika Randy sedang tertidur, Ratna mencoba membangunkannya. Ia berharap Randy mau menemaninya ke kamar mandi. Ratna takut karena posisi kamar mandi tersebut yang berada di luar rumah. Ren, bangun, temani aku ke belakang yuk, ajak Ratna. Alah, biasanya juga berani sendirian, ganggu aja deh kak, jawab Randy asal. Ayolah cepetan, paksa Ratna. Tak lama kemudian, Randy pun mengikuti Ratna keluar dapur. Betapa terkejutnya Randy. Tiba-tiba saja lehernya terjerat sebuah tali yang menggantung di pohon belakang rumahnya itu. Randy sempat memberontak, tapi ia tak kuat. Lehernya terlalu kecil untuk menopang tubuh yang sebesar itu. Sementara Ratna, ia hanya melihat saja ketika adiknya menggelepar di pohon itu. Setelah ia pastikan Randy benar-benar tidak bernyawa lagi, Ratna langsung bergerak menuju ke kota untuk sekedar menghilangkan jejak. Malam di mana Ratna menelepon Randy itu, mental Ratna sedikit terganggu dikarenakan ia berhalusinasi seolah-olah Randy masih hidup. Jenazah Randy ditemukan oleh tetangganya pada siang hari ketika ia sedang memanjat pohon kelapa yang berada tepat di sebelah dapur rumah Randy. Ketujuh, tulisan-tulisan pada kertas yang ditemukan Ratna tiap kali salah satu keluarganya meninggal, itu adalah buatannya sendiri. Ratna seolah-olah memposisikan diri sebagai seorang yang diberikan petunjuk atas kematian keluarganya. Ratna mulai berhalusinasi sejak kematian ayahnya. Kedelapan, suara-suara yang datang tiap malam itu hanyalah khayalan Ratna saja untuk menutupi rasa bersalahnya. Setelah beberapa fakta ini diungkap di pengadilan, akhirnya Ratna tidak bisa lagi mengelak. Pada akhirnya, Ratna diberi hukuman mati oleh pengadilan. Bagaimana dengan kematian Krishna? Siapa yang menyembunyikan obatnya? Tak lain tak bukan, pembunuh Krishna adalah Johan. Johan yang menginginkan jabatan Krishna. Ia tahu kelemahan Krishna adalah saat ia kehilangan obatnya. Obat itu tertinggal di kantor pada saat Krishna mengajak Ratna makan di luar, di mana waktu itu Ratna dipanggil ke kantornya untuk menjadi saksi oleh Krishna. Johan yang melihat obat itu tertinggal seakan mendapatkan kesempatan untuk menghilangkan nyawa Krishna. Itulah yang membuat Johan seolah-olah selalu khawatir akan kesehatan Krishna, karena Johanlah yang bertanggung jawab atas itu semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti cerita peringatan yang diangkat dari @temanmalam. Nantikan untuk kisah-kisah lainnya. Tetap stay tune di cerita horor. Untuk teman-teman yang menyukai cerita horor, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.